Guys, berarti AE itu kah? AE pulang kah? Atau ke lower guys? Infokan, nggak tahu guys. Infokan guys. AE lower katanya. Lower ketemu Geek katanya. Oh, ke lower. Oke. Abis ini fast card 2 bang. Iya, abis ini fast card 2. Den kok nggak mau ikutan turnamenku kak Den? Aku lagi buka buat teman-teman yang pengen ikutan turnamen ya. Kalau kalian langganan kalian bisa dapat free guys. Kalau kalian langganan bisa dapat free guys. Yang Lukas guys. Kau mau ikutan Karen? Turnamen Tur Lukas by one Den. Siapa tahu kau mau ya. Karena kalau misalnya langganan ku kasih free guys. Bayan bang sini sama aku katanya. Buset, nggak gitu dong. Aku lagi buka turnamen Lukas guys. Jadi teman-teman yang pengen ikutan bisa ya. Let's go. Kita masuk ke Land of Dawn dulu ya teman-teman ya. Chat aja Den di link yang di bio ya. Gratis kak? Iya, kalau langganan gratis. Kalau kalian udah langganan 1 orang gratis. 1 langganan 1 gratis guys. Biar apa bang? Biar narik orang-orang untuk langganan gak sih bro? Alhamdulillah ya kan. Nanti katanya Kak Daisy sama Bang Nu juga kayaknya mau ikutan deh. Langganannya kan hari ini juga 1 hari lagi juga habis. Emang iya Den? Ya udah berarti langganannya kan besok kelar. Berarti kau daftarnya hari ini Den biar bisa dapet Den. Aman Den. 1 pesambaran karena Riff. Ini harus kehilangan cukup banyak darah. Riff harus berhati-hati. Mencoba untuk bermain di bagian burst. Gak mau buru-buru. Dengan BLZ yang juga kini sedang mencoba untuk menunggu. Tapi satu buff first bolt berhasil terbuka. Dan Kizu mengambil poin key pertama. Dengan lihat juga ada beberapa platingan yang juga saat ini sedang dilakukan. Daisy mencoba untuk membantu Kasaranggi untuk bisa mendapatkan Karas Bobab dengan lebih mudah di area bawah sana. Ada saingan lu katanya. BTW tadi Dennis dicariin kan guys? Oke guys, kita lihat lagi. Ether Fine Beast tadi sempat dilakukan oleh serang Rons. Mencoba untuk mengambil Karas Bokloman dengan lebih cepat. Bisa Kizo kini mulai mencoba mengcover sebuah posisi di bagian bottom lane. Dengan sebuah saringan yang terjadi. Dorongan tadi sempat dilakukan. Tapi gagal untuk bisa menyelamatkan serang Ailey. Yang kini harus juga terkena sebuah pengambilan. Sebuah tembakan dipaksakan. Hampir saya membuat Rons pun kehilangan cukup banyak darah. Untungnya Lee berhasil mengcover sebuah posisi di bagian bawah sana. Sehingga berhasil memudahkan Ron sepertinya untuk bisa selamat dalam pertarungan tersebut. Tapi kini ada serangan lain yang juga terjadi. Serangan Slam pun gagal digunakan karena sebuah Purify berhasil cukup baik untuk bisa dilakukan oleh serang Kiara. Ini juga mencoba memantapkan diri seperti untuk bisa mengambil ke arah sebuah space di arah top lane bagian sana. Turtle berhasil didapatkan. Implosion pun cukup ready, memberikan momentum untuk gamenya kali ini. Meskipun Ailey pun juga harus tertumbangkan dengan pemain lain yang mencoba untuk mengcover. Sehingga akhirnya ente sudah Ailey yang harus berkorban, tapi gagal pemain dari pasukan tim RRQ ya melakukan sebuah bantuan serangan. Bahkan gak tahu pun juga tertumbangkan. Fastguard mendapatkan pick up pertamanya untuk gamenya kali ini. Menjadi pemain yang cukup penting memang dengan hero kaliannya bisa membuka sebuah war juga ya. Dengan pukulan-pukulan yang dia punya ya. Yang kini juga mencoba untuk ke bagian atas kah. Di saat posisi di bagian bawah Ailey mengcover lagi posisi dari serang Riff. Yang kini memang masih belum bisa mendapatkan pick up sama sekali ya. Mencoba mendapatkan juga sebuah kelemang yang ada di area bottom lane. Tapi tarikan pun terjadi. Ailey pun kini harus berhati-hati. Dorongan sempat dilakukan tapi sambaran sebuah tembakan berhasil ternyata dilakukan. Membuat Ailey harus tumbang keempat kalinya. Dengan cukup banyak tumbang ini bakal menjadi masalah. Meskipun memang yang tumbang adalah sesosok Roamer ya. Halo Bang Zal, welcome Bang Zal. Yang Fastguard yang kini masih mencoba untuk menjalankan area. Gak tahu kini dalam sebuah masalah. Yang posisi mencoba untuk memaksakan Electro Final Blow mungkin bisa jadi sebuah senjata utama ya. Untuk bisa lebih cepat menjalankan sirkulasi dari segi wave minion ya. Sehingga nantinya gak tahu lebih enak lagi buat cover mungkin posisi di bagian bottom lane atau mungkin ke arah mid lane ya.
Yang kini sepertinya malah jadi tempat untuk bisa melakukan sebuah kontes dari segi war. Dengan satu lagi pick off yang harus malah Q pun dapatkan. Dan Shadow Kill membuka ancaman bersama dengan tarikan. Gizo pun kini akankah harus malah jadi pemain yang harus terkena pengambilan. Bang Mar, apa tuh 25? Dengan posisi yang juga kini harus kembali di area tengah. Mencoba meningkatkankah dari segi permainan. Arhooknya gagal untuk bisa mendapatkan seorang Kiara. Dengan dorongan yang juga tadi sempat terjadi. Ailey pun kini akankah mencoba untuk memilih pengambilan Kara Turtle ya. Untuk bisa didapatkan lagi di mana pasukan dari tim RRQ ya. Mungkin bisa mengambil Kara sebuah turtle-nya untuk gamenya kali dan gak tahu. Masuk Kara Turtle memberikan bencana. Ternyata Gio yang malah berhasil untuk bisa mendapatkan Kara sebuah saran dengan sebuah retribution-nya. Seorang Gatsao pun juga seperti kini harus tertumpangkan. Killing spree pun terjadi. Dengan beberapa sambaran lagi. Kita lihat apakah pasukan tim Epos pun juga kini berhasil untuk mendapatkan beberapa poin kill tambahan di area depan sana. Bahkan Rift ini juga terancam. Posisi yang gak bisa membuat diri pun selamat. Membuat mega kill pun dari serang Gio pun didapatkan. Ini bencana. Purple pun seperti akan jadi opsi untuk bisa didapatkan langsung di tangan dari Epos di sana. Dan Kiara terlihat kini harus sendirian dan berfokus harus untuk di area tengahnya menjaga area dengan Wavian yang harus mencoba plating dan harus membuat dirinya pun berhati-hati jika harus terkena beberapa serangan tambahan. Dengan Rift yang harus juga melakukan beberapa lagi platingan. Udah dapetin pick up pertama. Tuti bisa membawa semangat. Tapi nggak tahu pun harus terkena sebar hook. Kini membuat diri pun dalam bahaya. Belum lagi dengan beberapa pukulan yang mungkin bisa terjadi. Fastguard juga kini cukup ready. Mungkinkah bisa memberikan sebuah bantuan lebih di area atasnya untuk gamenya kali ini. Dengan kita lihat dari seorang Rons yang juga kini mulai mencoba untuk memberikan backup lain. Tapi Kiara, salah jalan. Purify Gaming berhasil untuk terconnect. Bisa menyelamatkan dirinya, namun malah mencoba untuk masuk lagi. Black Shoes pun tadi mencoba digunakan, sehingga membuat diri pun masih bisa selamat dalam pertarungan. Dan kita lihat pasukan dari tim Epos pun juga mulai mencoba untuk memberikan pertarungan di bagian bawah sana dengan Q yang berhasil membuka satu shadow kill-nya. Sayangnya pasukan dari teman-teman tim Epos pun juga kini berhasil mendapatkan satu pick up lain. Yang harus juga tertumbangkan dengan pasangan sebuah implosion dan juga dorongan. Ailey pun harus tertumbangkan kini menjadi 3 orang pemain yang ternyata harus diberikan luka dengan cukup dalam oleh pasangan tim Epos. Sehingga nantinya kita akan lihat dari segi pengambilan turret di bagian tengah seperti kini bakal mulai terjadi. Mencoba untuk mendapatkan momentum di gamenya kali ini dengan Purple yang juga kini akankah harus berhasil diambil. Dengan posisi di mana pasukan dari tim RRQ ya sepertinya juga akan mencoba memberikan sebuah kontes. Tapi siapakah yang akan jadi pemain yang akan mulai mencoba untuk nekat memberikan penjagaan. Apa ini dengan ada serang Ailey. Dan kita lihat dari pengambilan Kara Turtle yang berikutnya malah berhasil didapatkan oleh seorang Gio dengan cukup aman di sana ya. Ada beberapa tambahan yang juga berhasil ya lakukan pengambilan pasukan Epos dengan sebut tarikan dan bloodian yang juga harus tadi terjadi. Altervilla belum menjadi paksakan mencoba menangkap ke arah serang Daisy yang kini harus malah terkena one last hit. 2 pertarungan berbeda, namun dua-duanya apakah bakal merugikan untuk pasukan dari tim RRQ yang kini harus malah tersisa sendirian. Dan Kiara untungnya masih berhasil selamat meskipun ternyata turutnya kayaknya nggak akan dikasih lepas ya. Turret yang ada di bagian tengah sepertinya akan mulai dibobol dan akan menjadi turret tambahan yang mungkin bisa diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim Epos ya. Dengan posisi dari pasukan tim RRQ yang kini harus juga lebih mencoba untuk meningkatkan dari segi permainannya. Mereka akankah mencoba untuk ngebuat di area atas juga platingan bisa untuk mereka lakukan. Pavilion masih bisa begitu baik untuk bisa mereka plating, tapi memang ini ada sebuah masalah lain ya yang seperti bakal mulai terjadi karena teman-teman dari tim Epos mulai mencoba untuk mempersiapkan sepertinya gengkingan juga di area bottom lane. Bisa mungkin menyambar ke arah serang Ailey yang kini harus memang sedang sendirian. Tarikan kakak terbuka. Bisa Rift pun juga ada di sana, siap mengcover posisi. Dengan tembakan yang juga terus dia akan lakukan, tapi hampir saja terkena sebuah penarikan yang tadi sempat teman-teman dari tim Epos lakukan. Dan malah ada pemain yang mencoba mencari mana sana. Gak tahu, gak dikasih space untuk berhasil bisa kabur. Dengan implosion yang juga tadi seorang Ailey pun sempat lakukan, membuat diri pun juga harus terkena sebuah killing spree. Dengan masih ada pemain yang harus tertumbangkan lagi. Ross memberikan aksi dengan sebuah Terrifying Beast, namun DLC menolak untuk menyerah untuk gamenya kali ini. Masih ada eliminasi yang bisa untuk dilakukan dan kita lihat
Ini akan menjadi sebuah ancaman kah untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ untuk gamenya di match sekarang. Karena mereka kembali harus kehilangan pemain di gamenya sekarang ya. Dan mulai ada beberapa turret yang juga sepertinya mulai mencoba dihancurkan. Ini akan menjadi turret tambahan ya, yang bisa untuk mereka pegang dan mungkin bisa nantinya lebih mempermudah mereka untuk bisa ngambil Kara Lord yang ada di area atas ya. Wah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Sudah semakin gede lagi ya peluang kayaknya untuk pasukan dari tim EPOS ngamanin ke arah gamenya ya. Ya harus cari cara sih guys buat pasukan dari tim Araki untuk bisa terhindar dari kekalahan yang ada di game yang keempat kali ini. Mereka harus lebih beradaptasi meskipun ada penarikan lagi, belum dihampir digunakan. Oh sayangnya Witcher Crown menjadi tempat juga serang Kizu untuk bisa berlindung dan berhasil selamat. Q sempat juga tadi memberikan beberapa inisiasinya. Nah, melihat pasukan dari tim Araki masih mencoba untuk memanfaatkan ke pertarungan mereka. Namun sayangnya biarpun ditumbangkan, ada momen implosion yang tadi sempat terjadi dengan area Rons yang juga berhasil untuk meliuk-liuk. Sebuah intervention tadi sempat dilakukan, namun dengan 2 pemain tersisa turun ke bagian tengah pun juga seperti yang akan mencoba dihancurkan. Bakal menjadi sebuah ancaman jika sebuah turret tambahan pun bisa teman-teman dari tim EPOS pun dapatkan ya. Yang Berserker Fury yang juga jadi item lain dari serang DLZ akan mulai mencoba ya untuk memanfaatkan penetration yang lebih kuat lagi untuk bisa ngasilin damage di game yang kali ini ya. Dengan beberapa buff yang juga udah berhasil diambil juga oleh pasukan dari tim EPOS. Kita lihat dari teman-teman tim RRQ. Ini baru dapetin 7 pick off doang dan pemain yang memang udah cukup banyak dari segi point kill ya Kiara ya. Bahkan hanya juga 2 kali tumbang menjadi pemain yang akan mungkin bisa sangat-sangat dimanfaatkan ya dari segi impact-nya di area late game nanti. Cuma untuk dari teman-teman tim lawannya EPOS, luar biasanya memang kalau dilihat pergerakan dari serang Gyu ya, yang sudah berhasil membawa 9 point kill dan hanya tumbang 1 kali aja. Menjadi pemain yang kini akan memberikan sebuah penyerangan tambahan juga di bagian atas sana dengan beberapa tembakan lain yang juga sempat menyambar cursor Kylie yang kini harus juga terkena Bloody Hand. Bloody yang berhasil dilakukan serang Kizo. Namun sayangnya Kylie pun harus tertumbangkan. Tsunami Slam pun terjadi dan Black Sus menjadi tempat perlindungan serang Kiara untuk bisa selamat di saat serang Gatau pun kini malah masuk sendiri di bagian dalam, memberikan war dan ancaman. Dan kini ada sebuah tembakan sama yang berhasil serang DLZ pun lakukan 2 pick off. Akankah juga berhasil diciptakan dengan wave yang juga kini mulai masuk ke bagian dalam. Kiara pun harus berhati-hati dengan kita lihat ada sebuah item lain ya, Wishing Dream Lantern yang ternyata juga berhasil diambil untuk serang Kiara. Sehingga ini bakal menjadi tambahan yang item yang menurutku sih bisa ngebuat seorang Kiara pun lebih semangat lagi ya. Tidak hanya untuk di game yang keempat kali ini, kita lihat apakah ada sebuah kontes yang juga bakal terbuka untuk bisa ngamanin Kara Lord-nya ya. Bisa kayaknya pasukan dari tim RRQ bakal full defense dan lebih mencoba untuk mengambil Kara beberapa buff yang memang ada di sana ya. Mereka lebih ngamanin Kara buff sehingga mereka mungkin bisa menghindari war-war yang mungkin bisa sangat berbahaya. Dan Lord-nya ini langsung dikasih free aja di tangan dari pasukan tim EPOS ya. Dan posisinya sementara kita lihat juga di area bawah, 2 pemain mencoba untuk meningkatkan permainan untuk pasukan dari tim RRQ. Meskipun kini mungkin bisa di-ganking, ada pukul yang terjadi, ataupun dalam ancaman. Sebentar karena Tsunami Slam dan masih berhasil pulang, Revitalize menjadi penyelamat. Di saat Dizzy pun juga harus malah berhasil membuka pengambilan. Ada Rons yang harus terkena eliminasi. Dan sambutan HBD pun juga terjadi. Gak tahu seperti yang harus kini berhati-hati. Bakalkah tersambar langsung dengan sebuah tembakan dari seorang DLZ. Lihat DLZ bermain dengan baik untuk dari segi clean-nya. Ini udah ngebawa 8 pick off juga ya. Bakal jadi pemain yang juga punya damage yang menurutku sih bakal besar ya. Dan akan memberikan impact langsung untuk bisa membuat turret di bagian tengah pun bisa dihancurkan. Dengan beberapa paksaan serangan yang juga kini akan dilakukan dari serang Daisy. Dan lihat turretnya di bagian tengah. Ini udah berhasil ternyata didapatkan ya. Dengan Ailey yang gak beranjak untuk melakukan sebuah dorongan atau mungkin impulsion. Memang sepertinya sedang menunggu. Apa dengan kondisi yang memang sangat-sangat berbahaya banget kalau misalnya ngebuka war tanpa adanya ya sebuah kepastian dari segi war yang mungkin bisa membuat pasukan dari tim RRQ ya memukul mundur teman-teman dari tim EPOS ya. Mereka harus nunggu lagi, tapi tarikan pun terbuka bersama dengan adanya Tsunami Slam yang juga ternyata berhasil dilakukan dari serang Fastguard.
penculikan. Kini harus membuat Rons pun tertumbangkan. Dengan tentunya wave ini juga kini bakal mulai masuk ke bagian dalam. Bencananya pasukan dari tim RRQ pun juga kini akan langsung mencoba dikalahkan. Sendirian masuk ke bagian dalam. Sebuah shadow kill tadi sempat terjadi dan Gio pun kini harus tertumbangkan lagi. Meskipun ada tsunami storm juga terjadi dan point kill pun bersama untuk pasukan dari tim EPOS. Dan Peace-nya juga kini akankah harus berhasil diambil langsung di tangan dari pasukan tim EPOS yang masih mencoba menjaga areanya di bagian tengah sana. Bersama dengan Sarikan yang juga kini dilakukan. Kizo membuka Bloody Hand dan sebuah sambaran serangan Islam pun juga harus membawa serang Ailey pun juga kini terkena sebuah tumbangan. Dan masih ada sebuah war tambahan. Arhook yang terus terkonek terjadi. Ini kayaknya Kizo cosplay jadi untuk Idok guys. Baik lagi katanya. Iya, Jun nanti ikutnya di game kelima boleh Jun ya. Jun ikut juga guys ternyata guys di game yang kelima ya. Keyboy. Wah, Idok gak sih guys? Ngomongin perangko biasanya Idok guys. Gacor bro teman-teman ya. Dan kita lihat dari teman-teman tim EPOS kini mulai harus kehilangan ya beberapa wilayah mereka dengan permainan yang lebih diperkuat dengan tim fight. Teman-teman dari tim RRQ mencoba untuk sepertinya membuka momen ya agar gimana mereka bisa melakukan sebuah comeback ya, meskipun akhirnya mereka pun juga harus kehilangan pemain dengan sebuah shadow kill dan membuka war langsung. Dan kini ada sebuah Trevambis yang juga akan berhasil menyambarkan serang Dilzy yang masih jadi pemain yang sulit dihentikan dan kini mencoba untuk mengcover serang Fastguard untuk bisa berhasil pulang. Dan pengambilan Arlordnya pun juga kini akankah berhasil pasukan dari tim EPOS pun dapatkan dengan Likiara yang juga harus mencoba untuk menunggu bantuan. Dorongan tadi sempat terjadi. Ali sendirian dan harus jadi pemain yang tertumbangkan lagi. Bisa Bloodnya pun juga harus menyambar ke arah seorang Kiara yang kini masih memiliki immortality. Sayang sekali. Pico pun terjadi lagi. Rons pun juga kini bakal dikejar. Kizo mencoba memantapkan diri untuk bisa membuka satu buah flicker dan tarikan mancing man yang mantap. Berhasil juga untuk memakan korban dan ini dia bakal menjadi turret yang akankah mencoba untuk dipush langsung oleh pasukan dari tim EPOS di bagian tengah sana. Rift sebenarnya harus mencoba untuk menjaga sendirian dengan menunggu seorang Gatau yang tadi sempat melakukan sebuah split push. Sepertinya bisa membuat pasukan dari tim RRQ setidaknya masih bisa menahan untuk melakukan recovery ya. Kayaknya lagi sepi. Iya guys, nggak tahu kenapa guys, cuman is oke guys. Mungkin karena nggak ada gratisan juga kali ya. Agak susah sih gratisan juga teman-teman. Dan emang lagi ada MPL juga sih guys. MPL udah kelar berarti ya? MPL udah kelar kah? Dengan Lord yang kini akan mencoba untuk didapatkan langsung. Pasukan dari tim EPOS berhasil untuk membawa Lord kedua untuk bisa kini dijalankan ke bagian tengah langsung. Ini bakal akan menjadi masalah karena pasukan tim RRQ harus mencoba untuk bertahan di area belakang sana. Rift mencoba memainkan beberapa tembakan lain. Kizo pun malah berhasil menarik. Mancing Mania pun berhasil lakukan meskipun ternyata penggagalan. Ada dorongan Energy Implosion. Namun sayang Rift pun masih bisa dihentikan. Dan lihat, gak tahu masih membuka letter final blow-nya kah? Menyebar ke serang Dilzy yang sedang mencoba untuk memberikan beberapa tembakan lagi. Dengan Desi juga berhasil membuka double kill dan harus jadi pemain yang juga terkena eliminasi. 4 tukar 5. Ini menjadi sebuah masalah. Belum dengan Lord yang juga kini bakal mulai berjalan. Ini bakal membuat pasukan dari tim EPOS pun sepertinya akan langsung mencoba untuk membawa kemenangan di gamenya sekarang. Dan RRQ berhasil untuk langsung dikalahkan di gamenya kali ini teman-teman ya. Kemenangan berhasil terbuka dengan pasukan dari tim EPOS ya, yang berhasil mengalahkan langsung pasukan dari tim RRQ di sana. MVP lagi dong katanya Kizo. Buset guys, Kizo belum sama sekali tumbang guys. Boleh Dennis ikutan di game 5 ya. Ada free, ini masih ada satu sih Min. Nanti kalau misalnya emang kosong kita kasih gratisan guys. Oke. So akan terjadi karena Rons dengan 3 silver dari Gatau, Rift,
Ailey dan juga tentunya Kiara yang salah satunya berhasil mendapatkan MVP dengan hanya tumbang 4 kali. Memang bermain sebenarnya dengan sangat safety ya. Kiara kayaknya emang bermain dengan sangat baik banget sih di tim-tim yang dia mainin. Cuman emang satu orang aja nggak cukup untuk bisa membuka kemenangan ya. Harus didukung dengan team fight dan juga permainan yang manis dari teman-teman tim yang lain ya. Dan ini sepertinya sulit dilakukan oleh teman-teman dari tim RRQ, sehingga membuat mereka pun harus berhasil dikalahkan di gamenya untuk match kali ini teman-teman ya. Dan kita ada full mass yang juga terjadi ke arah teman-teman dari tim EPOS dengan MVP dari Kizo yang belum sama sekali tumbang ya. Mendapatkan 25 assist dengan 6 pick off tambahan yang berhasil seorang Kizo lakukan ya. Yozi, Daisy, dan ada 2 orang pemain lainnya juga bermain dengan sangat komit ya. Memberikan war dengan permainan yang sangat-sangat kuat. Mengubah gamenya bisa dengan mudah untuk bisa mereka dapatkan ya. Meskipun memang dengan cukup banyak waktu yang juga terkuras ya. Dengan waktu 18 menit guys untuk gamenya kali ini ya. Skip dulu Mar, aku udah 3 game katanya Oi. Oke Oi, siap Oi. Ayo dan dulu ya, 1, 2, 3. Oke, masih ada 3 lagi ya berarti ya. Oke ya, ini sasiknya dan kita akan coba masuk untuk game yang selanjutnya guys.